Harta itu jangan sampai hanya beredar di tengah-tengah orang kaya. Ini memang berkaitan dengan fai, akan tapi tujuan atau hikmah dari semua itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak berkumpul di tangan orang-orang kaya saja, akan tapi juga beredar di kalangan orang-orang miskin, orang yang butuh, kepada anak yatim, kepada orang miskin, ibnu sabil. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terjaga dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah itu memang menggambarkan tidak akan berkumpul dalam diri seorang hamba, dalam hati seorang hamba, iman dengan eman, kikir. Kalau kikir ya kurang imannya, tapi kalau iman tidak akan eman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir di surah Al-Hasyr. Kemarin kita sampai pada ayat yang kelima dari surat Al-Hasyr. Sekarang kita masuki ayat yang keenam. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma afa Allah ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khairin wala rikabin walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha Allahu ala kulli syai'in qadir. Ma afa Allah ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa bis sabil kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Hadirin jamaah rahimakumullah, di ayat yang ke-6 dan yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa yang disebut dengan fai. Fai itu adalah harta rampasan perang yang diperoleh lewat jalan tidak dengan susah payah, lewat jalan damai. Karena di dalam kasus Bani Nadir ini mereka itu kan langsung menyerah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi tidak ada kontak senjata. Artinya apa yang ditinggalkan oleh Bani Nadir itu kemudian menjadi harta rampasan perang, akan tapi berbeda dengan harta rampasan perang pada yang lainnya, seperti yang di perang Badar, di mana terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Maka di dalam kasus dengan Bani Nadir ini tidak ada kontak senjata, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma afa Allahu ala rasulihi minkum fama afjabtu alaihi min khairin wala rikab." Jadi apa saja harta rampasan perang berupa fai yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada rasulnya dari mereka,
fama aujaftum alaihi min khail wala rikab, itu diperoleh dengan tidak susah payah, tidak memerlukan khail, binatang kuda ataupun binatang tunggangan yang lainnya. Walakinallaha yusallitu rusulahu ala ma yasha, akan tapi Allah itu memberikan kekuasaan kepada rasul-rasulnya atas siapa yang ia kehendaki. Allahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini fai' nanti hukumnya berbeda dengan ghanimah. Ghanimah harta rampasan perang yang diperoleh lewat pertempuran, sementara fai' itu lewat jalan damai, artinya tidak terjadi pertempuran terlebih dahulu antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi dari Bani Nadir, sehingga ada yang kalah, menyatakan kalah. Ya, Bani Nadir itu kan kemudian langsung menyerah. Mereka dikepung. Awalnya mereka kan merasa bahwa benteng-benteng mereka itu pasti akan bisa melindungi mereka. Bersembunyi dalam benteng, merasa bahwa benteng-benteng ini akan bisa menahan dari serangan kaum muslimin. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebut dengan ar-ruh. Dan ini juga pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, nusirtu birra. Allah itu memberikan pertolongan kepada Rasulullah itu dengan menanamkan rasa takut pada musuh-musuhnya, di antaranya yang terjadi pada Bani Nadir. Jadi walaupun mereka itu bersembunyi dalam benteng yang kokoh, akan tapi kemudian ada rasa takut, rasa gentar pada diri mereka ketika mereka dikepung oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin, sehingga mereka kemudian menyerah. Bahkan mereka yang menghancurkan rumah mereka sendiri, yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin, mereka menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka dan juga tangan kaum muslimin. Jadi menyerah, mengikuti apa yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Silahkan dibawa apa yang bisa dibawa, yang ditinggalkan itu kemudian menjadi harta rampasan perang yang namanya fai' ini. Jadi tidak sempat terjadi kontak senjata karena langsung menyerah sebelum bertempur. Tanamkan rasa takut. Dan ini juga mengisyaratkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, walaupun mereka itu bersembunyi dalam benteng yang kokoh, merasa bahwasanya benteng itu akan bisa melindungi mereka, tidak akan ada yang bisa melindungi ketika Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki. Dan itulah yang terjadi kepada Bani Nadir, yang awalnya mereka merasa bahwa bentengnya akan menahan, melindungi mereka, akan tapi Allah Subhanahu wa taala ketika hendak berikan kemenangan lewat jalan yang tidak disangka, ditanamkan rasa gentar, rasa takut. Kalau orang itu sudah gentar, takut, ya biasanya kan hilang yang namanya kekuatan. Orang atau kalau sudah gentar, khawatir, biasanya lemes itu. Sama saya ingat itu ketika di pondok itu ujian lisan, yang menguji di dalam itu 4 orang pengujinya, sementara yang mau diuji sendirian masuk. Ada yang takut tuh sampai di pintu pingsan bulan-bulan. Jadi belum sempat diuji masuk ke dalam, itu sudah langsung pingsan duluan karena membayangkan bahwasanya dia sendirian yang menguji di dalam ruangan itu sampai 4 orang, 5 orang. Ada rasa gentar, dan itulah yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Nadir. Langsung menyerah, tidak kemudian melakukan kontak senjata pertempuran dengan kaum muslimin. Nah, itu yang kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma'afa Allahu ala rasulih minkum fama aujaftum min khailin wala rikab, bahwa itu diperoleh tanpa adanya susah payah, tanpa memerlukan kuda ataupun binatang tunggangan, apalagi jarak dari Madinah, dari tempat Rasulullah SAW ke Bani Nadir kan masih dalam wilayah Madinah itu sekitar 2 mil.
Jadi cukup dekat karena memang awalnya mereka adalah sekutu bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama mengadakan perjanjian untuk saling membela, saling melindungi, saling menghormati kebebasan beragama. Akan tapi kemudian mereka melakukan pengkhianatan. Nah, untuk itu kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan walakinnallaha yusallitu rusulahu ala may yasha, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kekuasaan kepada rasul-rasulnya bagi siapa yang dikehendaki, dan itu mudah ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kemenangan kepada rasul-rasulnya. Allahu ala kulli syai'in qadir, kata Allah, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Di dalam sejarah kita misalnya akan mendapatkan ada kaum yang merasa bahwasanya mereka itu tidak akan bisa kena azab. Kaumnya siapa itu yang masuk, yang mengecor batu gua itu, sehingga mereka merasa kalau rumah biasa mungkin kena gempa maka akan hancur, tapi karena mereka punya rumah-rumah di dalam gua batu yang kokoh, maka mereka merasa aman dari azab, karena tidak akan mudah untuk runtuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika mendatangkan azab, mendatangkan sesuatu yang ya tanpa harus meruntuhkan bangunan mereka, yaitu lewat so'aiqah, suara yang keras yang kemudian masuk ke telinga mereka. Jadi merasa air dan lain-lainnya tidak akan mungkin masuk, akan tapi Allah mendatangkan dari jalan yang lain, yang artinya tidak ada seorang pun yang sungguhnya bisa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala manakala mereka itu berbuat maksiat, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada fai, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ma'afa Allahu ala rasulihi, yang berkaitan dengan fai ini harta rampasan perang lewat jalan damai, itu tidak lewat sulh, tidak ada pertempuran, tapi langsung lewat penaklukan. Maka ketentuannya beda. Kalau ghanimah itu dibagi-bagikan kepada mereka yang berperang, maka fai itu kata Allah Subhanahu wa taala falillahi, itu milik Allah, walir rasuli, milik Rasul, walidil qurba, milik kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakini, orang-orang miskin, wabnis sabil, mereka yang ada dalam perjalanan yang membutuhkan. Yang tujuannya kata Allah Subhanahu wa taala, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak hanya berputar berkumpul di tangan orang-orang kaya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan bahwa harta rampasan perang yang dikategorikan fai bukan ghanimah itu falir rasuli, lillah, pertama adalah milik Allah, yang kata para ulama di sini al amru fihi lillah ya'muru fihi bima yasha, ya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada yang dikatakan takunu qismatan lil ghadaim asdas, ada yang menyatakan itu dibagi menjadi 6 karena di situ ada bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yusarrafu sahmullah fi imaratil ka'bati wa sa'iril masajid, di mana bilik yang di situ bagian dari Allah itu digunakan dalam rangka untuk memakmurkan Ka'bah dan juga masjid-masjid. Ada juga yang menyatakan bahwa yukhammas, dibagi 5, di mana disebutkannya Allah Subhanahu wa taala di situ adalah litta'zim, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu tidak butuh kepada semua itu, tidak butuh kepada harta rampasan perang, bahwa Allah malah yang memberikan karunia itu.
Sehingga kemudian dia menyatakan ketentuan bahwasanya lillahi itu adalah ta'zim saja, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya semuanya pada dasarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang menyatakan asdas dibagi menjadi 6 dan yang menyatakan itu menjadi 5 yukhammas. Wa yusrafu al-an sahmur rasuli ilal imam wa ilal jaish au fi masalihil muslimin. Kalau dulu bagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi bagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan diambil oleh Rasulullah, di mana Rasulullah ketika mendapatkan bagian itu sesungguhnya tidak mengambilnya untuk dirinya sendiri. Beliau mengambilnya sedikit, sisanya yang banyak itu kemudian digunakan dalam rangka kepentingan kaum muslimin. Sehingga kalau seperti sekarang kemudian kata para ulama, yusarrafu al-an sahmur rasuli ilal imam au ilal jaish, kepada pemimpin kaum muslimin atau kepada pasukan kaum muslimin, au fi masalihil muslimin, atau dalam kemaslahatan yang berkaitan dengan kaum muslimin. Kemudian di situ juga walidil qurba, yaitu sahibu qarabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Bani Hashim wa Bani Al-Muttalib, kerabat dekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yatama, anak-anak yatim, atfalul muslimin alladzina faqadu aba'ahum wa hum fuqara, anak-anak yatim yang kehilangan ayah mereka, di mana mereka itu termasuk dalam kategori fakir. Kemudian wal masakin, itu juga menjadi hak dari orang-orang miskin, orang yang mempunyai keperluannya. Wa banis sabil, yang dalam perjalanan, al-munqati fi safarihi minal muslimin, di mana tujuannya, sekali lagi kenapa itu kemudian dibagikan kepada mereka yang masuk kategori seperti halnya anak yatim, kemudian orang-orang miskin dan juga ibnu sabil. Kata Allah Subhanahu wa taala, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Dan ini yang kemudian menjadikan pegangan sampai sekarang, bahwa harta itu jangan sampai hanya beredar di tengah-tengah orang kaya. Ini memang berkaitan dengan fai', akan tapi tujuan atau hikmah dari semua itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak berputar, berkumpul di tangan orang-orang kaya saja, akan tapi juga beredar di kalangan orang-orang miskin, orang yang butuh, kepada anak yatim, kepada orang miskin, ibnu sabil. Makanya nanti juga pada masa Umar ibn Khattab, Umar itu pada masanya itu kan wilayahnya luas, sementara kaum muslimin itu membutuhkan, negara itu membutuhkan keuangan dalam rangka mengelola setiap wilayah itu. Atau dari mana dapat uangnya ini? Dan akhirnya setelah memikirkan dan dapat inspirasi dari ayat ini, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, Umar bin Khattab itu kemudian tidak membagi tanah hasil rampasan perang itu kepada kaum muslimin, yang para pejuang itu, yang awalnya sempat didemo juga. Kenapa tidak dibagi? Sampai terjadi dialog pertama dengan Ali. Ini negara kita ini butuh uang untuk mengelola setiap wilayah itu, kemudian kita tempatkan orang-orangnya untuk menjaga wilayah kita itu semakin luas. Kalau kemudian semua itu diserahkan kepada orang-orang yang berperang, negara tidak punya perbendaraan untuk mengatur semua ini. Dari mana kita akan dapatnya? Maka kemudian diputuskan oleh Umar bahwa bagian dari harta yang tidak bergerak, tanah, itu dikuasai oleh negara.
disewakan, hasilnya kemudian diambil oleh negara, digunakan dalam rangka kemaslahatan yang berkaitan dengan negara. Dan ketika terjadi dialog dengan Ali bin Abi Thalib, Ali kemudian menerima, iya, apa yang kamu putuskan itu yang benar. Tapi menghadapi sahabat yang lainnya itu mereka belum bisa menerima, karena keputusan ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang tidak dibagi itu kan cuma fa'i itu. Ini masuk ghanimah. Tapi akhirnya setelah terjadi dialog panjang, mereka pun menerima apa yang menjadi pemikiran dari Umar ibn Khattab. Jadi kalau zaman Rasulullah berperang itu pasti bawa harta, ada ghanimah, ya. Di perang Uhud ya nyatanya seperti itu. Jadi khusus ya orang Muslim bawa harta. Tujuannya apa? Namanya berperang, sehingga ada ghanimah itu. Kemudian pada saat zaman Khalifah Umar penaklukan Persia itu kan tidak membicarakan hal seperti itu, penaklukan satu negara. Jadi apa konteksnya zaman Rasulullah itu untuk berperang bawa harta orang-orang Quraisy, sehingga ada rampasan perang. Harta rampasan perang itu kan memang dari misalnya perbendaharaan, bekal yang dibawa oleh mereka, kuda-kudanya dan lain-lainnya. Yang itu tujuannya pada waktu itu adalah untuk menyemangati mereka juga, termasuk juga sebagai perbekalan dalam peperangan. Karena dalam peperangan itu kan pasti bawa bekal. Ada hal-hal yang kemudian mereka persiapkan dalam rangka untuk menopang pasukan mereka. Nah, dari ada emas, pembagian emas, bawa gitu, itu ya. Ada untuk apa itu? Apa pemekaran nanti kalau sudah menaklukkan itu menjadi modal? Allah alam, tapi memang di masa itu di dalam peperangan itu kan nanti ada kebanggaan sendiri. Memang mereka biasa membawa hal yang seperti itu. Misalnya kalau sudah menang, mereka biasanya berdiam diri sekitar sampai 3 hari untuk menunjukkan bahwasanya mereka memang adalah pemenangnya. Dan tentang ghanimah ya sedikit banyaknya Allah alam. Tapi yang ada di dalam ayat ini adalah tentang fai. Fai adalah yang diperoleh lewat tanpa adanya pertempuran. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan memberikan ketentuan berbeda bahwa itu adalah milik Allah, milik Rasul, kemudian kerabat dekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian anak-anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka jauhilah. Kemudian di lanjutan ayat itu juga fai itu milik dari lil fuqara'il muhajirin, untuk orang-orang muhajirin yang fuqara, alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, yang mereka itu terusir dari kampung halaman mereka, diusir keluar karena kemudian hijrah, meninggalkan rumah, meninggalkan harta. Maka mereka di dalam ayat ini juga dikatakan mereka juga memperoleh bagian dari fai itu. Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana, di mana mereka itu melakukan semuanya adalah karena ingin memperoleh fadilah dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan dari Allah. Wa yansurunallah wa rasulah, di mana mereka menginginkan untuk menolong Allah dan Rasulnya, berjuang di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ulaika humus shadiqun. Jadi mereka itu juga masuk dalam
bagian yang berhak untuk memperoleh faid, karena memang mereka itu meninggalkan rumah, meninggalkan harta. Jadi datang ke Madinah tidak membawa apa-apa. Yang dulunya kaya, akan tetapi ketika hijrah ke Madinah mereka ya kembali miskin, karena semuanya kemudian ditinggal di Mekah, tidak diperbolehkan untuk dibawa. Tapi mereka tetap melakukannya karena ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan iman walaupun meninggalkan harta, walaupun meninggalkan rumah, karena bagi mereka karunia iman itu lebih berharga daripada sekedar persoalan duniawi seperti halnya rumah dan harta. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan ulaika humus shadiqun. Mereka itulah memang yang dikatakan shadiqun, benar keimanannya, karena mereka memang lebih memilih untuk mempertahankan keimanan daripada sekedar harta dunia. Jadi shadiqun, benar-benar di dalam keimanannya. Kemudian di lanjutan ayat ini berbicara tentang orang-orang Ansor yang menolong kaum muslimin yang hijrah. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Membicarakan tentang orang-orang kalangan Ansor. Walladzina tabawwa'ud dar, adapun orang-orang yang menempati ad-dar, darul hijrah yaitu Madinah, wal iman, dan mereka memperoleh keimanan, di mana mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke tempat mereka, yaitu dari kalangan muhajirin dari Mekah, di mana kemudian seperti yang saya ceritakan benar-benar memperlakukan seperti halnya saudara. Mereka datang tanpa membawa apa-apa, akan tapi kemudian disambut oleh orang-orang Ansor. Makanya kemudian disebut dengan Ansor itu kan, yang artinya para penolong. Karena mereka kemudian menerima saudara-saudara mereka yang datang dari Mekah, tidak membawa apa-apa, ditempatkan di rumah mereka dengan penuh ketulusan. Sampai seperti halnya yang saya ceritakan bagaimana Sa'ad bin Abi Rabi ketika dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu sungguhnya kaya gitu kan, akan tapi karena hijrah ke Madinah tidak membawa apa-apa, rumah dan hartanya ditinggalkan di Mekah, sehingga dia di Madinah adalah orang yang papa, tidak punya apa-apa. Dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Abi Rabi, orang yang paling kaya di Madinah. Persaudaraan yang benar-benar tulus. Sehingga kata Sa'ad bin Abi Rabi, saya ini adalah orang yang paling kaya di Madinah ini. Kamu sudah bersaudarakan dengan saya, maka saya akan bagi dua harta saya. Separuh saya bagikan kepada kamu. Bahkan bukan hanya itu, saya istri dua itu. Coba dilihat, ini pola kasukan, pilih yang menarik. Kamu nanti saya cerahkan. Kalau sudah habis masa iddahnya silahkan kawini. Diberikan pilihan. Kalau kita kemudian seperti itu, kalau kau impian nakar melendo, separuh orang paling kaya itu. Hartanya mau dibagi separuh, mau diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf? Beliau katakan, barakallahu fi ahlika wa malika. Semoga Allah itu memberikan keberkahan kepadamu dalam harta kamu, kepada keluarga kamu. Sudah, tidak usah semua itu. Rasulullah SAW mengajarkan kepada saya supaya saya ini makan dari hasil tangan saya sendiri. Karena itu cukup tunjukkan kepada saya di mana pasar.
saya akan berusaha dari awal lagi. Jadi tidak mau, karena memang Abdurrahman bin Auf itu adalah seorang sahabat yang mendapatkan pendidikan langsung dari Rasulullah SAW. Jadi beliau katakan, sudah cukup, saya ingin berdikari sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Orang yang paling baik adalah yang makan dari hasil keringatnya sendiri, hasil tangannya sendiri. Maka ditunjukkanlah pasar, dan mulailah Abdurrahman bin Auf itu berdagang mulai dari awal, tidak punya modal, jadi calo dulu sampai kemudian dapat modal terus dan berkembang menjadi saudagar yang sukses lagi, karena memang punya bakat dagang yang bagus gitu. Jadi mulai dari awal sukses lagi. Tapi yang kita lihat adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuhibbuna man hajara ilaihim, di mana mereka itu memang sangat mencintai saudaranya yang datang dari Mekah, yang tidak bawa apa-apa, diperlakukan seperti halnya saudaranya sendiri, seperti halnya kerabatnya sendiri, seperti halnya Sa'd bin Abi Rabi' ini. Tapi disitulah kita melihat bagaimana nilai-nilai yang ditunjukkan oleh sahabat Rasulullah SAW, yang satu benar-benar tulus, sementara yang satunya tidak haji mumpung, tapi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan di lanjutan ayat ini, dalam satu kisah yang terkenal itu digambarkan bagaimana sifat mereka, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Jadi walaupun mereka itu tidak diberikan oleh Rasulullah SAW dalam ketentuan ini bagian dari fai, karena mereka itu adalah penghuni Madinah itu kan, yang dapat itu kan lil fuqara'il muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Mereka tidak punya keinginan untuk mendapatkan itu. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dari apa yang dibagikan oleh Rasulullah SAW dari fai itu. Bahkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Sifat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka mendahulukan orang lain dibandingkan dengan diri mereka, walau kana bihim khassasah, walaupun kadang mereka sendiri itu butuh. Yang dalam riwayat terkenal itu ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya ini datang dari jauh. Maka kemudian Rasulullah tanya kepada istrinya, apakah kalian punya sesuatu untuk tamu kita? Ternyata istri Rasulullah tidak punya. Dan Rasulullah setelah itu menawarkan kepada para sahabatnya. Jadi Rasulullah itu menawarkan kebaikan kepada sahabatnya. Apakah ada di antara kalian yang mau untuk menerima tamu saya ini malam ini? Ada seorang langsung mengacung, ya Rasul, ya saya ini. Padahal dia tidak tahu bagaimana di ruahnya itu ada apa enggak, itu yang penting langsung ambil kesempatan, dibawa pulang. Tanya kepada istrinya, bodoh kakak, sobung, andik anak ini. Jadi jatah untuk makan anaknya. Ya sudah gini saja, anaknya Pak Hidung, kelaunya langsung. Nanti keluarkan, karena hanya jatah untuk satu orang, apalagi di situ kemudian untuk Sophia. Nanti gimana? Tidak cukup untuk 2 orang. Ya sudah gini saja. Waktu mau makan, kamu pura-pura membetulkan lampunya. Setelah itu matikan lampunya. Jadi makan dalam keadaan gelap. Jadi disediakan piringnya 2 itu, Iman. Satu untuk yang tamunya, satunya untuk tuan rumahnya. Ngereng ya toreng. Jadi tamunya sudah makan, kemudian pura-pura istrinya membetulkan lampunya. Setelah itu dimatikan. Jadi makan dalam keadaan gelap, dia pura-pura juga menemani akecap kia, padahal tidak makan gitu. Sampai selesai makan kemudian baru dihidupkan lagi lampunya. Dan itu kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, di mana Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa
Allah Subhanahu wa taala sangat kagum dengan apa yang mereka lakukan. Bagaimana mereka itu lebih mendahulukan, padahal mereka sendiri kalau di dalam riwayat ini sepertinya belum makan juga ini. Punya anaknya cuma yang ada ini. Faqala laqad ajiballah, Allah itu sungguh kagum kepada kalian. Audha'ika min fulan wa fulanah. Sehingga kemudian turunlah ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Di mana dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa annar rajul alladzi adhafa, bahwa lelaki dari kalangan Ansor yang menerima tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Sabit bin Qais. Adalah Sabit bin Qais namanya. Ada juga riwayat Al-Wahidi dari Abdullah bin Umar yang menggambarkan bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang saling mendahulukan yang lainnya. Uhdiya li rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'su syatin. Seorang sahabat Rasulullah itu diberi kepala kambing. Faqala inna akhi fulanan wa iyalahu ahwaj ilai hadza ila hadza minna. Saya lihat ini sepertinya teman saya itu lebih butuh daripada saya, maka kemudian diberikan kepala kambingnya. Nah, dia kemudian juga seperti itu. Wah, kalau orang-orang Arab dia sangat suka itu, tapi kemudian sepertinya dia teman saya itu lebih butuh. Yang dia kemudian pikir itu, wah, ini teman saya yang lebih butuh. Terus beredar sampai dikatakan di dalam riwayat ini sampai 7 orang dan kembali lagi kepada orang yang pertama. Wah, ada saya gelo. Jadi beredar kemudian kembali lagi kepada dirinya. Jadilah rezekinya itu. Tapi dalam perputaran itu sudah kemudian terdapat banyak pahala, dan situ menggambarkan bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu memang saling mendahulukan dari yang lainnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memang kemudian menyatakan wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terjaga dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah itu memang menggambarkan tidak akan berkumpul dalam diri seorang hamba imanun wa syuhwa, imanun wa syuhun. Tidak akan berkumpul dalam diri seorang hamba, dalam hati seorang hamba, iman dengan eman, kikir. Kalau kikir ya kurang imannya, tapi kalau iman tidak akan eman. La yatabi'un fi jawfi 'abdin imanun wa syukur, tidak akan berkumpul. Sehingga dari apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, maka orang yang beriman itu pasti dia akan dermawan, tidak akan tidak akan pelit, karena dia sadar bahwa semua yang dia miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang pelit, maka isyarat dari Rasulullah SAW berarti kadar keimanannya itu kurang, lemah itu. La yajtami'u fi jawfi 'abdin imanun wa syukrun, tidak akan berkumpul pada diri seorang hamba keimanan dan kekikiran. Sifat kikir itu tidak akan berkumpul dengan keimanan. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Jadi kalau ingin beruntung, maka jadilah orang yang terjaga dari kekikiran. Kemudian di lanjutan ayat ini Allah menyatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rahufur rahim. Yang isyaratnya juga bahwa di dalam ayat ini orang-orang yang akan datang, orang-orang yang beriman itu juga punya bagian dari fight ini. Sehingga apa yang diputuskan oleh Umar bin Khattab itu mengambil inspirasi dari ayat ini. Di dalam ayat ini Allah menyatakan walladzina ja'u min ba'dihim,
nanti orang-orang yang beriman yang datang sesudah kalangan sahabat dari Ansor dan Muhajirin. Jadi generasi yang akan datang itu juga punya hak. Sehingga ketika memutuskan bahwa dari apa yang peroleh ghanimah, yang harta bergeraknya dikuasai oleh negara, kata Umar, ini dalam rangka untuk memenuhi apa yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian dibagi-bagikan itu habis, generasi yang akan datang tidak akan memiliki, tidak akan mendapatkan haknya. Sehingga memang di dalam ayat ini sesungguhnya kita akan mendapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan bahwa karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu jangan hanya dihabiskan untuk ya generasi atau kita sendiri, tapi pikirkan juga untuk yang akan datang. Seperti hanya di negara ini, jangan hanya kemudian dihabiskan oleh generasi sekarang, jangan kemudian anak cucu malah dibebani hutang ya. Kalau dalam ayat ini harusnya kemudian disiapkan supaya mereka itu juga mendapatkan, disiapkan bukan hutang, disiapkan modal supaya mereka itu bisa mendapatkan apa yang memang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai apa yang ada di alam ini. Jadi orang-orang sesudahnya pun itu mempunyai hak di dalam faid itu. Dipikirkan bukan hanya untuk orang-orang beriman pada saat itu, akan tapi juga memikirkan orang-orang yang akan datang supaya mereka pun itu juga sama nasibnya, mendapatkan bagian, mendapatkan perhatian dari apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi inti yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa harta itu ya supaya beredar di semua kalangan. Jangan hanya beredar di kalangan orang kaya, dan orang yang beruntung itu adalah orang yang terjaga dari sifat kekikiran. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat kikir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.